Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Omik Kaharudin, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, pada malam hari ini kami ingin membaca firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami umat-Mu mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini sesuai jadwal Sabda Bina Umat diambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita ikuti keseluruhan surat kiriman Rasul Petrus ini, maka kita memperoleh pandangan tentang apa yang dihadapi jemaat pertama dan bagaimana tantangannya. Tantangan itu dapat bersifat penganiayaan dari luar lingkungan Kristen, entah secara kasar atau halus. Tidak sedikit orang yang kemudian menyangkali imannya. Dalam kondisi ini, orang-orang Kristen dinasehatkan supaya terus-menerus memperkuat kepercayaannya. Walaupun penderitaan tidak berkurang, tetapi bagi yang percaya kepada Kristus selalu ada harapan kemenangan dalam kepercayaan kepada Kristus itu. Kepada kita diingatkan tentang bahaya yang selalu mengintai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Rupanya kuasa kejahatan tidak puas kalau hanya menyerang orang-orang Kristen dari luar melalui penganiayaan. Ternyata melalui penganiayaan itu,
orang Kristen makin merambah, makin bertambah banyak, makin ditindas, makin meretas. Sehingga ada ungkapan, darah seorang yang mati sebagai saksi Kristus merupakan benih gereja. Sesudah tidak berhasil merusak dari luar, maka kuasa kejahatan berusaha merusak dari dalam. Dengan cara seperti apa dan bagaimana? Pertama, melalui keangkuhan. Pada dasarnya manusia sukar menaklukkan diri dan merendah. Saat ini kita berada dalam keadaan perang melawan kuasa kejahatan. Ini akibat atau konsekuensi dari pilihan kita mengikut Yesus Kristus. Ada orang yang ingin kompromi dengan kuasa kejahatan dan larut dalam arus kehidupan ini karena diiming-imingi daya penarik. Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan tangan yang kuat, yang diakui kehebatannya, yang sanggup membuat kita menundukkan diri, merebah atau merendah. Tentang tangan ini, tidak ada yang bertanya, siapa kau ini? Atas hak apa engkau mengatasi aku? Tangan yang kuat itu ialah tangan Tuhan. Jadi, anjuran untuk merendahkan diri dimaksudkan supaya kita tidak terjebak dalam perangkap kuasa kejahatan. Kedua, kuasa kejahatan bergerak melalui kekhawatiran manusia. Rasa khawatir dialami oleh setiap orang. Siapa sih yang tidak merasa khawatir dalam hidupnya, apalagi pada masa-masa sulit dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Orang dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana kesehatanku, masa depan anak-anakku, usahaku, bisnisku, ekonomi keluargaku, dan sebagainya. Jangan sampai kekhawatiran menggerogoti diri kita menjadi kekuatan demonis. Artinya, kita terus-menerus dihantui rasa khawatir sampai-sampai kita tidak melihat pertolongan Tuhan yang datang dalam hidup kita dengan berbagai cara dan sarana. Karena kabut kekhawatiran itu menutupi, menghalangi pandangan kita. Orang yang konsekuen pada jalan Tuhan, mungkin rezekinya tidak selebar orang yang bersedia berkompromi dengan cara-cara dunia ini. Kita kenal ungkapan, zaman ini zaman edan, tidak ikut, tidak kebagian.
kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, yang kita terima sebagai berkat Tuhan. Mungkin ada yang menerima sebongkah berlian, dan ada juga yang menerima sebongkah pergumulan hidup. Tetapi sebagai orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, kita selalu diajar untuk bersyukur, dan bersyukur. Ingatlah, kuasa kejahatan bergerak memanfaatkan kelengahan manusia. Digambarkan bahwa iblis, si diabolos itu ibarat singa yang mengaum-aum, yang berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Sasarannya ialah orang yang angkuh dan orang yang dalam hidupnya dikuasai rasa khawatir. Kita bertekad, Bapak, Ibu, Saudara, untuk konsekuen pada jalan Kristus. Walaupun untuk itu kita perlu menundukkan diri. Kita tidak akan khawatir, sebab Allah yang akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mencukupkan hidup kita. Sebab kita selalu berada di dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu sebagai refleksi kehidupan yang tentu berbicara di dalam hati kami masing-masing. Malam ini kami menutup hari dan akan beristirahat atau tidur di sepanjang kawal malam. Lindungilah semua anggota keluarga dan harta benda kami. Bangunkan kami esok pagi untuk menyambut hari baru dan berkat yang baru pula. Terima kasih ya Tuhan atas semua pengalaman yang kami alami sepanjang hari ini sebagai peristiwa iman yang kami sambut dengan rasa syukur. Berkatilah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan semua warga GPIB dimanapun berada, agar terus bersaksi dan menjadi berkat bagi Indonesia dan masyarakat di sekitarnya. Tolonglah dan berkatilah ya Tuhan pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dengan semua pembantu-pembantunya, para dokter, perawat,
para medis, dan petugas kesehatan dalam upaya mengatasi dan melayani orang-orang yang terpapar virus corona. Mereka yang mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan hidupnya sendiri dengan penuh cinta kasih. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, sebab demi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Selamat beristirahat. Salam sehat, salam bugar, salam bahagia, dan salam kebersamaan. Tuhan memberkati kita.